Kemudian apa yang terjadi sahabat jundu? Mereka melintasi laut itu dengan naik kuda beserta binatang angkutan. Semua tuh onta-onta, keledai, apa namanya tuh, semua orang yang berjalan kaki, yang lari. Pasukan berkuda kaum muslimin itu berjumlah 6.000 orang dan yang berjalan kaki 2.000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Anda dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Anda akan menceritakan sebuah kisah dari Al-A'la Al-Hadrami, karomah yang luar biasa. Beliau ini bisa berjalan di atas laut, dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ya, orang bisa jalan di atas air, ternyata nyata adanya. Ini ada kisah-kisahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi sebelum lanjut cerita ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagaimana, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'la bin Al-Hadrami radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikaruniai keistimewaan berupa karomah. Beliau ini memiliki karomah yang mampu berjalan di atas laut bersama 8.000 pasukannya. Jadi nggak sendiri, 8.000 pasukan itu bisa berjalan di atas laut. Ini gimana ceritanya? Wah, luar biasa, Masya Allah. Nah, kisah karomah sahabat Nabi dari Hadramaut Yaman ini diceritakan di dalam kitab Al-Aghani li Abi Al-Farad Al-Ashbahani. Ini berdasarkan riwayat Muhammad bin Jarir, sahabat Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini mengutus Al-A'la bin Al-Hadrami dan pasukannya untuk memerangi orang-orang murtad di Bahrain. Nah, beliau nih merupakan sahabat Nabi yang diutus menyebarkan Islam di daerah Bahrain dan Qatar. Nah, orang-orang muslim yang tidak murtad itu menyusul pasukan Al-A'la Al-Hadrami. Nah, ketika mereka berjalan di padang pasir terbuka, ketika sampai di tengah-tengah padang pasir itu, Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka semua. Sahabat A'la Al-Hadrami ini turun dari kendaraannya dan menyuruh pasukannya untuk turun juga. Nah, di tengah malam, unta-unta mereka lari ketakutan sampai tak tersisa satupun, dengan membawa semua pembekalan dan tenda yang belum sempat mereka turunkan dari punggung unta. Ya Rob, udah pada kabur duluan, pada ketakutan. Nah, mereka pun semua pada bingung, heran gitu. Kok bisa-bisa sekelompok hewan bisa kabur-kaburan nih, termasuk unta-untanya berbelarakan daripada kabur-kaburan tuh. Nah, tetapi tidak menyerang diri mereka. Mereka saling memperingatkan tuh untuk tetap waspada. Karena bingung, lagi jalan tiba-tiba ini ontanya pada kabur sendiri. Ini kan semua pada panik nih, kenapa nih? Ada apa? Siapa yang menyerang? Binatang apa yang menyerang gitu? Pada bingung semua. Lalu pemberi aba-aba menyuruh mereka berkumpul. A'la Al-Hadrami kemudian berkata, apa yang telah menyerang dan mengalahkan kalian? Orang-orang mengadu tuh kepadanya, kita terjebak di tengah-tengah padang pasir tanpa air. Jika kita di sini sampai besok, meskipun matahari tidak menyengat, maka kita hanya pulang tinggal nama, bakal mati kita semua. Ternyata memang sih kalau hewan itu punya insting ya, punya insting itu tahu tuh ini daerah apa, kemudian ini daerah kadar lari gimana, apalagi onta itu tahu banget. Makanya mereka berkabur. Ternyata bukan karena serangan hewan-hewan lain, tapi memang ini daerah-daerah semacam kayak daerah terlarang lah bahasanya. Nah, kemudian Al-Hadrami ini berkata, jangan takut. Bukankah kalian orang-orang muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalian penolong-penolong agama Allah? Mereka menjawab, ya, kami semua seperti apa yang kau sampaikan. Kemudian A'la Al-Hadrami berkata lagi, bergembiralah, demi Allah, Allah yang maha suci dan maha luhur tidak akan menelantarkan kita semua, tidak akan menelantarkan kalian dalam kondisi seperti ini. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Bikin semua pada semangat lagi nih apa yang dikatakan oleh Al-A'la Al-Hadrami. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian pada saat kondisi yang sangat genting, seorang muadzin kemudian mengumandangkan azan subuh. A'la Al-Hadrami sholat bersama pasukannya. Nah, kemudian sebagian dari mereka bersuci dengan tayamum dan sebagian lagi masih dalam keadaan suci. Setelah sholat, A'la Al-Hadrami ini berlutut diikuti oleh semua pasukannya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Nah, beliau berdoa dengan sungguh-sungguh yang amat benar-benar dengan kerendahan hatinya. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh semua pasukannya. Kemudian mereka melihat fata morgana
Belum selesai nih A'la berdoa, mereka melihat fata morgana lagi nih. Nah, komandan perang berseru, air, air, air. Kemudian A'la Hadrami ini berdiri, diikuti oleh pasukannya. Mereka mendekati air tersebut, lalu minum dan mandi. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Matahari pada saat itu belum begitu tinggi nih. Nah, ketika unta-unta itu datang dari berbagai arah mendekati mereka, tadi kan ontanya mereka berkaburan, ini datang lagi nih ontanya. Setiap orang itu menunggang satu unta, sehingga tak satu pun yang berjalan. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab, ketika tiba-tiba ada air di tengah padang pasir itu, ya namanya onta kan tahu sini ada air di mana, itu datang semua dari berbagai arah tuh onta, sehingga semua pasukan daripada A'la Hadrami ini nggak jalan kaki, mereka semua nunggang kuda, saking banyaknya onta pada saat itu ikut minum. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian setelah minum, mereka merasa puas nih dan segar kembali nih, lalu melanjutkan perjalanannya. Nah, pada waktu itu Munjab bin Rashid berjalan bersisian dengan Abu Hurairah. Nah, setelah jauh dari tempat itu, Abu Hurairah bertanya nih kepada Munjab, menurutmu di mana sumber air yang tadi kita pakai? Kang Munjab bingung. Munjab menjawab, aku orang yang paling mengetahui daerah ini. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, kalau begitu mari kita kembali sampai kau bisa menunjukkan kepadaku sumber air tersebut. Kemudian Munjab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali ke tempat itu, tetapi keduanya itu tidak menemukan kolam dan jejak air tersebut. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ini memang benar pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka balik lagi tuh ke tempat yang tadi dia menemukan kayak fata morgana, dan ternyata biasanya kalau fata morgana kan cuman oasis aja, tapi ketika dideketin air nggak ada gitu. Tapi waktu kejadian itu ada airnya, hampir mereka naik fata kan. Nah, kemudian nih Abu Hurairah radhiyallahu anhu nanya kan kepada Munjab, baik lagi yuk, isi air lagi dah bahasanya, kita minum lagi sana bahasa gitu. Nah, kemudian pas baiknya itu udah nggak ada sama sekali, bersih. Kalaupun memang pada saat itu ini bekas air, pasti ada bekas-bekasnya. Ini sama sekali nggak ada bekasnya, seakan-akan tuh ini bukan tempat adanya air. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian Munjab berkata kepada Abu Hurairah, demi Allah, meski aku tidak melihat kolam air, aku yakin ini tempat kita tadi, dan aku tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat keliling. Nah, tiba-tiba ada kantong kulit penuh dengan air. Abu Hurairah pun berkata, hai saham, demi Allah, mari kita isi kembali kantong kulit kita, lalu diletakkan tuh di tepi lembah. Kemudian Munjab berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini adalah anugerah dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Munjab meyakini hal itu, lalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini nggak mungkin terjadi. Ketika mereka balik lagi dan nggak ada lagi satu pun lagi air bekas, mereka menemukan lagi tuh sedikit air. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, kemudian A'la Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat bernama Hijir. Nah, pasukan muslimin berperang dengan orang-orang kafir dan berhasil mengalahkan mereka di sana. Nah, orang-orang kafir ini melarikan diri nih di daratan, di seberang laut. Mereka menyeberangi laut dengan menggunakan kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka di daratan tersebut. A'la Hadrami merintahkan pasukannya mengejar mereka dan berkhutbah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Perkasa telah membuat kalian menghadapi pasukan setan dan perang yang berat pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian semua di daratan, agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya untuk bisa menyeberangi laut ini. Bangkitlah semua untuk melawan musuh kalian. Perlihatkanlah kepada mereka bahwa kalian bisa menyeberangi laut meski tanpa kapal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian pasukannya mereka semua serentak menjawab, kami akan melakukannya, kami tidak akan takut. Demi Allah, kami telah berhasil menaklukkan padang Sahara tadi, maka kami yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan menolong kami untuk menaklukkan lautan itu. Dahsyat luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Pemimpinnya juga keyakinannya kuat, pasukannya pun juga keyakinannya juga kuat. Memang sih pasukan itu tergantung dari siapa yang mimpin. Kalau pemimpinnya memang bisa meyakinkan, maka pasukannya pun juga yakin. Ini luar biasanya A'la Hadrami. A'la Hadrami dan pasukannya itu melanjutkan perjalanan sampai tiba di tepi laut nih. Udah sampai nih persis tepi laut. Kemudian apa yang terjadi, sahabat Jundu? Mereka melintasi laut itu dengan naik kuda beserta binatang angkutan. Semua tuh onta-onta, keledai,
Apa namanya tuh? Semua orang yang berjalan kaki, yang lari. A'la Hadrami memanjatkan doa pada saat itu, wahai Zat yang maha pengasih di antara yang pengasih, yang maha mulia, yang maha bijaksana, tempat berlindung, yang maha hidup, yang menghidupkan yang mati, yang maha hidup lagi maha menegakkan. Tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb, wahai Tuhan kami. Ajaibnya sahabat Jundu, mereka tuh dapat melintasi laut itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti berjalan di atas pasir. Dan airnya tuh hanya setinggi telapak kaki kuda. Dan perlu diketahui sahabat Jundu, laut itu biasanya ditempuh selama sehari semalam dengan naik kapal. Jadi untuk sampai ke daratan yang satu lagi itu 1 hari 1 malam. Dan mereka pasukan muslim ini tidak membiarkan satu orang musyrik pun yang lolos pada saat itu. Dan pada kejadian itu, pada saat itu sahabat Jundu, pasukan berkuda kaum muslimin itu berjumlah 6.000 orang dan yang berjalan kaki 2.000 orang. Selesai perang, mereka pulang dengan menyeberangi laut seperti yang tadi sebelumnya. Jadi bukan pas perginya doang, pas mengejar pada kaum musyrikin gitu, tapi pulangnya pun juga sama, bisa menyeberangi laut seperti seperti sebelumnya. Kemudian sahabat Jundu, ada sebuah kisah seorang rahib yang memeluk agama Islam karena kejadian ini. Dan kemudian setelah kejadian itu, Al-Hadrami dan pasukannya pulang dari daratan itu kecuali orang-orang yang mau tinggal di sana. Nah, di Hijr ini ada seorang rahib yang masuk Islam. Rahib itu ditanya, apa yang mendorongmu untuk masuk Islam? Ia pun menjawab, ada 3 keajaiban pasukan muslimin yang telah aku saksikan. Yang pertama adalah munculnya padang air di tengah padang pasir yang gersang, yang gak mungkin ada air. Mereka pasukan pun bisa menemukan air. Nah, itu yang tadi kejadian yang pernah diceritakan tadi itu. Nah, kemudian terbukanya jalan di lautan. Dan doa mereka yang kudengar di udara seperti sihir. Setelah menyaksikan itu semua, aku takut kepada Allah SWT. Ini akan memperburuk keadaanku bila aku tidak masuk Islam. Orang-orang bertanya, doa apa itu? Ia menjawab, ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih dan penyayang. Tiada Tuhan selain Engkau yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, yang maha kekal dan tidak pernah lengah, yang maha hidup, yang tidak akan mati, yang menciptakan sesuatu yang terlihat dan tak terlihat. Setiap hari ada karena kehendak-Mu. Ya Allah yang mengetahui segala sesuatu tanpa belajar. Aku yakin kekalahan kaum kafir adalah kehendak dan perintah Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun mendengarkan doa yang diungkapkan seorang rahib dari Hijr itu. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Demikian kisah karamah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-A'la Al-Hadrami radhiyallahu an, yang sangat menakjubkan. Adapun karamah yang dimilikinya merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah SWT meridhoi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya Al-A'la Al-Hadrami, dan mengumpulkannya bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu yang mendengarkan dan menyaksikan. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana dari Robi, salam junjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.